Alhamdulillahi bi bayanih wa nahtadi bi burhanih nahmaduhu wa nashkuru ala fadlih nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Wa qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ayyuhal hadirun, as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, as'adakumullah, semoga kita semua yang hadir di majelis sholat Jumat ini senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah. Ittaqullah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kita semua kelak Allah wafatkan kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah, dalam kondisi muslim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, as'adakumullah, Jumat ini adalah Jumat yang istimewa karena merupakan pekan pertama di bulan Syawal. Setelah beberapa hari kita terpisah dengan Ramadan, bulan yang senantiasa dinantikan dengan aneka macam kemuliaannya. Banyak orang bersedih manakala ditinggalkan bulan Ramadan, karena khawatir pada Ramadan berikutnya akankah sampai usia. Namun ayyuhal hadirun, di satu sisi kita selalu harus berbahagia, kita selalu harus positive thinking, berhusnudon, dan selalu menyambut waktu yang Allah titipkan atas kita dengan bersemangat. Kenapa? Karena Allah janjikan wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa harimu yang paling akhir kau alami itu lebih baik dari hari kamu yang kemarin. Jika Ramadan adalah hal yang kemarin, maka hari kita ini pasti lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Dalam artian ada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan, bukan dalam artian pelipat gandaan pahala. Ayyuhal hadirun, asadakumullah, ada hal yang kadang kita lupakan, bahwa Allah mendesain seluruh aktivitas kehidupan kita ini adalah yang terbaik. Bisa jadi hari ini kita masih dalam kondisi yang tidak kaya alias miskin, yang tidak sehat alias sakit, yang kurang beruntung, bisa juga rugi. Namun ayyuhal hadirun, jika kita orang beriman, maka ada ilmu yang harus kita terapkan, yaitu ilmu berbaik sangka kepada Allah. Kita harus selalu berpositive thinking, berbaik sangka, berhusnudzon. Kenapa? Karena janji Allah wal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan sekedar negeri akhirat yang lebih baik daripada negeri dunia ini, namun waktu yang akan kita lalui jika Allah masih kasih kita umur panjang, itu adalah waktu yang terbaik.
itu adalah kondisi yang terbaik. Itu adalah saat-saat yang terbaik yang harus kita manfaatkan dengan baik untuk memenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pahala, memenuhinya dengan kegiatan amal soleh sehingga kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah, bulan Ramadan telah berlalu dan janji Allah tidak akan pernah diingkari. Bagi orang yang berpuasa Ramadan, Allah janjikan ketakwaan. Takwa itu membuahkan beberapa hal, mulai dari terbukanya rezeki dari arah yang tidak disangka, karunia Allah yang diberikan tiada terkira, keberkahan hidup yang selalu akan dirasa, solusi dari setiap masalah yang ada, kecintaan Allah yang senantiasa diberikan, kemampuan kita untuk membedakan mana baik dan mana buruk sehingga kita terselamatkan dari berbagai macam godaan. Ini adalah macam-macam buah dari takwa yang Allah janjikan akan dan pasti Allah berikan bagi hambanya yang beriman. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang kemarin kita berpuasa semuanya, yang berharap balasan hanya dari Allah, maka Allah akan kasih ketakwaan yang membuahkan hal-hal yang tadi kita telah sampaikan. Begitu banyak buah yang Allah berikan. Hadirin asadakumullah, buah dari ketakwaan itu akan mengantarkan seorang hamba pada suatu tempat yang tinggi, yaitu dia akan menjadi kekasih, menjadi kekasihnya Allah. Dan salah satu tanda kekasih Allah itu inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan pernah merasa khauf, merasa takut, dan dia tidak akan merasa huzn, merasa sedih. Jadi ayolah hadirun, jika kita melalui hari-hari di bulan Syawal dilanjutkan dengan bulan-bulan berikutnya masih ada rasa takut, khawatir, cemas, nanti masa depan kita seperti apa, bisnis kita jangan-jangan gagal, impian rencana-rencana kita jangan-jangan gagal. Kecemasan demi kecemasan itu menandakan bahwa kita belum menjadi kekasihnya Allah. Buah yang Allah berikan dari sebuah sifat takwa itu belum dapat kita rasakan sampai top, sampai puncak, sampai paripurna. Karena kemampuan membedakan baik buruk, karunia yang Allah berikan, solusi dari berbagai persoalan, rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, diberikan kasih sayang. Tapi kalau kita belum menjadi kekasihnya Allah, maka kita belum mencapai puncak dari ketakwaan itu. Hadirin asadakumullah, lalu apa yang harus dilakukan ayo hadirin, biar agar buah dari ketakwaan yang banyak tersebut disempurnakan dengan posisi yang Allah berikan, dengan kondisi yang Allah janjikan, yaitu menjadi kekasihnya Allah. Allah sampaikan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ternyata ini kuncinya di surat An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsin. Takwa saja belum cukup, karena takwa yang sempurna itu selalu nempel dengan muhsin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang muhsin. Ayol hadirun asadakumullah, siapa itu muhsin? Kalau dalam Quran terjemah alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh para ilmuwan sebagai orang yang berbuat baik.
Jadi kalau menurut terjemahan versi ini, kalau kita bertakwa belum mencapai puncak, tidak akan menjadi kekasih Allah manakala kita belum berbuat baik. Masya Allah. Ayolah hadirun, mari kita tengok lebih dalam bahwa ihsan itu tidak sekedar berbuat baik versi terjemah. Kenapa? Karena baginda Nabi pernah ditanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu sederhana, kata Nabi, sabda Nabi, anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu jika kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, atau seakan-akan kamu dilihat Allah, atau Allah melihat kamu. Masya Allah. Inilah ihsan. Orang yang punya sifat seperti itu namanya muhsin. Jadi kesimpulan sederhananya, takwa kita yang kita perjuangkan di bulan Ramadan dan kita dapatkan itu harus dipertahankan hingga Ramadan berikutnya, di 11 bulan berikutnya. Bagaimana caranya? Dengan muhsin. Apa itu muhsin? Bukan sekedar berbuat baik, tapi setiap amaliyah perbuatan hidup kita yang kita laksanakan harus disertai dengan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Bagaimana cara bersama dengan Allah? Anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kita berbuat baik, beribadah kepada Allah, baik ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, yang ritual atau sosial, membantu orang, bekerja di kantor, berusaha, berdagang di pasar, berwirausaha dan lain sebagainya, semuanya ibadah. Ibadah yang ritual maupun ibadah sosial, menjalani dua macam ibadah ini harus selalu anta budallah ka'annaka tarahu, harus selalu merasa melihat Allah. Kalau kita nggak mampu, harus yakin Allah melihat kita. Masya Allah. Itu cara pertamanya ya hadirin. Ini cara pertama yang harus kita lakukan agar ketakwaan kita menghasilkan buah yang macam-macam tadi. Agar ketakwaan kita menghasilkan buah yang macam-macam tadi, kemudian disempurnakan dengan kekasih, menjadi kekasihnya Allah. Bagaimana caranya? Langkah pertamanya, ikuti semua aktivitas ibadah kita, baik ritual maupun sosial, dengan perasaan ihsan, dengan sifat ihsan, yaitu selalu merasa melihat Allah. Kita melihat orang, makhluk ciptaan Allah, kita ingat penciptanya, itu melihat Allah. Kita merasakan kondisi panas atau dingin, atau lagi sakit atau lagi sehat, kemudian kita jadi ingat Allah, itu melihat Allah. Kita jadi ingat bahwa semua yang mentakdirkan itu Allah. Kita bekerja, kemudian kita juga berdoa terus di dalam hati kita agar pekerjaan kita berkah, bisa menghasilkan rezeki yang berkah untuk anak istri kita di rumah, sehingga mereka berbuat ibadah yang baik, yang tenang. Maka itu namanya melihat Allah. Melihat Allah itu atau merasa dilihat Allah itu adalah mengkoneksikan segala sesuatu dengan Allah, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, bersama siapapun. Masya Allah. Ini langkah pertamanya ayolah hadirin. Langkah kedua, jangan tinggalkan kebiasaan Nabi. Habis Ramadan, masuk bulan Syawal, Allah sampaikan bahwa puasa itu luar biasa. Dalam berbagai macam keterangan, baik Quran maupun hadis, lisaimi farhatani, sabda Nabi.
Bagi orang berpuasa itu dapat dua hal kenikmatan. Apa yang pertama? Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kenikmatan ketika berbuka dan kenikmatan ketika bertemu Tuhannya. Nah, ini jangan hanya berhenti di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Nabi mengajarkan puasa Syawal. Syawal baru berlalu sekitar 4 hari. Masih ada kesempatan ayolah hadirun. Semoga Allah mudahkan kita untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini langkah kedua, agar kenikmatan buah takwa terus dikaruniakan kepada kehidupan kita bersama keluarga kita hingga nyampai pada posisi aulia Allah, kekasihnya Allah. Jadi yang perlu dilakukan adalah puasa Syawal. Syawal selesai, nanti ada puasa Arafah. Selesai, ini puasa-puasa sunnah. Ada puasa Tasu'ah, ada puasa Asyura, misalnya yang monumental. Tapi toh kalau itu kita belum bisa menjalankan, ada beberapa puasa sunnah yang menjadi favorit. Tadi pertama Syawal. Setelah Syawal ada namanya Ayyamul Bait, hari putih. Dalam 1 bulan baginda Nabi menyarankan kita berpuasa 3 hari, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Selesai itu tiap pekan, dalam 1 pekan ada Senin dan Kamis. Manfaatnya banyak banget, tinggal cari referensinya, baik berupa buku, PDF maupun penjelasan di internet. Kalau kurang jelas bisa tanya asatid yang ada di Masjid IKD ini. Masya Allah ya hadirun, ini puasa-puasa dahsyat yang luar biasa manfaatnya. Senin Kemis misalnya, seorang ilmuwan dokter Jepang mengeluarkan teori namanya autophagy. Dan dari penjelasan beliau yang panjang, simpulannya adalah jika orang ingin sehat 1 minggu dia minimal puasa 2 hari. Ini kata dokter non muslim. Kenapa? Karena akan ada sel yang memakan sel-sel yang mati. Masya Allah, banyak manfaatnya puasa. Semoga Allah kuatkan kita bersama keluarga kita untuk menjalankan puasa-puasa sunnah ini. Yang kedua, ayolah hadirun, tadi langkah pertamanya adalah menyertai setiap aktivitas kita dengan merasa melihat Allah atau merasa Allah melihat kita. Yang kedua, melakukan amalan-amalan. Amalan yang pertama adalah puasa sunnah. Amalan yang kedua, qiyamul lail, sholat malam. Jika di Ramadan tidak ada taraweh, di luar Ramadan tidak ada taraweh, bukan berarti habis sisa nggak ada sholat sunnah. Kita masih bisa sholat witir, maksimal 11 rakaat, minimal 1 rakaat, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Boleh sebelum tidur seperti Umar bin Khattab, atau setelah bangun tidur. Jika kita lakukan setelah bangun tidur, maka ada tambahan nama baru. Qiyamul lail kita punya nama lagi, namanya tahajud. Masya Allah, dan fadilahnya luar biasa. Kalau kita sulit bangun malam, sebelum tidur kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Bisa sholat taubat, bisa sholat hajat, atau sholat tasbih. Dengan berbagai macam kontroversi riwayat, meskipun demikian sholat tasbih masih sunnah hukumnya. Ayo hadirin asyhadukumullah. Ini sholat. Yang ketiga, tilawah Quran. Jika di bulan Ramadan ada tadarus, jangan kemudian sama sekali kita hilangkan baca Qurannya. Minimal 1 hari 1 halaman lah. Atau kalau sulit banget 1 ayat. Itu yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, ziswab, zakat infak sedekah. Yang biasanya setahun sekali kita mulai zakat profesi. Jika teman-teman hadirin semua punya penghasilan, mulailah langsung dipotong. Biasanya di kampus
atau di tempat-tempat kerja disediakan untuk para pegawai 2,5% dari penghasilannya. Ziswah, zakat, infak, sedekah, wakaf. Yang kelima, ya hadirun, iktikaf. Meskipun Ramadan sudah tidak ada, jangan kemudian tidak pernah iktikaf lagi. Bagaimana caranya? Datang minimal 5 kali dalam sehari, sholat berjamaah di masjid, niatkan iktikaf. Kajian-kajian kita hadiri, niatkan iktikaf. Dan yang keenam, yang terakhir, amalan yang bisa dipertahankan di luar bulan Ramadan ini adalah doa. Jadi kita perbanyak doa bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Doanya jangan hanya formal setelah sholat, terlalu sedikit. Kapan doanya? Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, bersama siapapun. Di mana doanya? Di dalam hati kita. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, inna asla doa min qalb wal lisan tabiun ilal qalb. Aslinya doa itu ada di dalam hati, dan lisan ini hanya mengikuti kata hati. Insyaallah ayyuhal hadirun, jika kita perbanyak doa kita dalam hati kita, melihat apa saja, mendengar apa saja, merasakan apa saja, mengomentari apa saja di dalam hati kita, ikutkanlah dengan doa kebaikan untuk yang kita komentari. Untuk bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang lain. Insya Allah ayo hadirun, dengan 2 cara ini kita akan bisa lakukan, mendapatkan keberkahan buah takwa yang Allah janjikan, dan mendapatkan puncak kecintaan Allah yang disebut dengan kekasihnya Allah. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu wasamiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.